Baginda, mengapa wajah Baginda begitu murung? Adakah sesuatu yang Baginda pikirkan? Mungkin dapatkah saya bantu Baginda? Hai anak kecil, kenapa kau berani-beraninya masuk ke kerajaan dan bertarung melawan prajurit? Tidakkah kau tahu bahwa ini adalah kerajaan Datu Tuan yang sangat disegani? Ikuti terus cerita dan legenda yang ada di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada zaman dahulu kala, di Lomok berdirilah kerajaan Tuan dekat dengan Lembang dengan seorang raja bernama Raja Datu Tuan, beristrikan Dewi Mas. Kehidupan beliau sangatlah harmonis. Namun pada suatu saat, Raja Datu Tuan kelihatan murung, gelisah, entah apa yang dipikirkan. Akhirnya Prameswari Dewi Mas pun bertanya kepada Baginda Raka. Baginda, mengapa wajah Baginda begitu murung? Adakah sesuatu yang Baginda pikirkan? Mungkin dapatkah saya bantu Baginda? Akhirnya raja pun mengatakan, begini Adinda, ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Sebenarnya sangat tidak enak aku menyampaikan kepada dirimu. Aku sudah lama menikah dengan dirimu, tetapi sampai saat ini belum juga kita memiliki keturunan. Nah, bagaimana? Kekhawatiranku adalah bagaimana kelanjutan kerajaan kita nanti. Dewi Mas pun berpikir, Oh, begitu Baginda. Demi kelangsungan masa depan kerajaan kita, pastinya hamba menyetujui Baginda. akhirnya raja pun menikah kembali dengan istri barunya, yaitu Sungar Tutul, anak dari Patih Aur. Kebahagiaan mewarnai kehidupan barunya. Hari pernikahan pun telah dilangsungkan di kerajaan. Semenjak beliau menikah dengan Sungar Tutul, kedudukan Dewi Mas semakin jarang diperhatikan. Bahkan beliau sering menyendiri karena kurangnya perhatian Raja Datu Tuan dan hanya asyik kepada istri barunya. Namun berkat kesabaran Dewi Mas, walaupun selalu mengalah, akhirnya beliau pun mengandung. Berita itu didengar oleh Raja Datu Tuan. Dewi Mas sangat bahagia akan hatinya, karena sebentar lagi yang diidam-idamkan telah datang. Beliau telah mengandung putranya. Namun berbeda dengan Raja Datu Tuan. Sepertinya Raja Datu Tuan
kurang senang atas kehamilan istri tuan. Terlebih setelah dibisiki oleh istri barunya. Baginda, sepertinya apa yang terjadi di keluarga kita itu adalah aib bagiku. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kerajaan kita nantinya bisa tercemar dengan hamilnya Dewi Mas, Baginda. Mohon pertimbangkan, Baginda. Usir beliau dari kerajaan. Sambil menatap mata Raja Datu Tuan, sebenarnya sangat tidak ingin cinta hidup. Oh, hai Dewi Mas, di mana kamu dapat hamilan seperti ini? Aku tidak sudi kalau kamu hamil, karena aku tidak pernah menyambangimu. Kenapa sampai terjadi? Dasar kamu wanita yang kurang ajar. Begitu kata Raja Datu Tuan kepada Dewi Mas, padahal sebelumnya beliau sangat sayang. Itu terjadi karena atas desakan istri baru. Dari sekarang, pergilah kamu jauh dari sini, agar tidak mengotori nama baik kerajaan. Jangan Baginda. Hamba dengan setulus hati mencintai dan menyayangi Baginda. Jangan Baginda, jangan. Akhirnya, Dewi Mas pun dibuang ke sebuah pulau jauh yang namanya Gili. Di sanalah Dewi Mas menjalani kehidupan yang akhirnya bertemu dengan seorang nelayan. Hai, siapakah Anda? Kok seorang wanita sedang hamil jauh-jauh ada di sini? Begitu tanya nelayan. Aku dibuang oleh Baginda Raja atas permintaan istri barunya karena aku dimadu. Mohon bantulah aku untuk bisa ke Pulau Bali. Pergilah kemudian Dewi Mas ke Pulau Bali. Nelayan pun mengantarkannya karena kasihan terhadap Dewi Mas. Singkat cerita, akhirnya sampailah kemudian Dewi Mas di Pulau Bali. Selang beberapa waktu berada di Pulau Bali, kemudian lahirlah bayi kembar, yaitu kembar buncing. Satunya Anak perempuan. satu lagi laki-laki. Perempuan dan laki-laki ini sejak lahir memang telah membawa senjata. Yang perempuan bernama Rinjani, sedangkan yang laki-laki bernama Raden Una. Berjalannya waktu, mereka pun tumbuh besar. Suatu saat, Raden Una bertanya kepada ibunya, Hai ibuku, sebenarnya siapakah aku? Siapakah bapakku dengan Dewi Renjani? Tolong jelaskan ibu, apakah aku tidak memiliki orang tua dan bapak? Ibu? maka ibunya pun menjelaskan bahwa Kalau diceritakan panjang ceritanya nak, karena ibu diusir oleh Datu Tuan ke sebuah gili. Mendengar perasaan itu dan kata-kata itu, akhirnya Raden Una marah besar.
Ia pun mengambil keris yang memang semenjak lahir dia bawa. Dia akan mencari kerajaan di mana yang telah disebutkan ibunya, yaitu di Lemar. Maka ia pun berangkat menggebu-gebu karena ia merasakan diterlantarkan dan tidak mendapatkan haknya sesuai dengan hak anak. Pergilah dia. Sedangkan Dewi Renjani tidak ikut. Berangkatlah Raden untuk menemui Baginda Raja. Sampailah beliau di Lemar dan pertama masuk ke kerajaan. Begitu masuk disambut oleh pengawal, tidak diberikan. Terjadilah pertarungan antara Raden Una dengan pengawal kerajaan yang sudah lihai untuk menjaga kerajaan. Ilmu silatnya sungguh tinggi, namun keajaiban terjadi. Raden Una nampaknya tidak bisa dikalahkan. Kemudian pengawal pun keok dan terjatuh oleh Raden Una. Melihat kejadian ini, maka sang raja pun, "Hai anak kecil, kenapa kau berani-beraninya masuk ke kerajaan dan bertarung melawan prajurit? Tidakkah kau tahu bahwa ini adalah kerajaan Datu Tuan yang sangat disegani?" Akhirnya juga terjadi pertarungan bahwa antara Raden Una dan Raja Tutuan bertarung. Sesungguhnya ini adalah pertarungan antara anak dan orang tua. Keduanya tidak saling mengenal. Pertempuran sengit pun terjadi. Terus-menerus, tidak ada yang kalah maupun yang menang. Nampaknya kedua ini adalah lihai di dalam ilmu bela diri. Setelah beberapa saat pertempuran atau pertarungan, maka terdengarlah sabda dari langit. Hai Raja Datu Tuan, jangan lanjutkan pertarungan ini. Jangan ganggu dan aniaya. Itu adalah anak kandungku sendiri. Itu bukan siapa-siapa. Ingat Raja Datu Tuan. Raja Datu Tuan pun akhirnya beliau duduk di balik bengong sambil memikirkan langkah berikutnya dan menyesal. Sesungguhnya dia telah bertarung melawan anak kandung. Kemudian karena sudah diketahui, akhirnya diangkatlah anaknya menjadi raja. Raden Una menggantikan posisi ayah. Sedangkan Sungar Tutul, Dewi Mas tidak ada saling mendekat karena Dewi Mas sangat sabar. Semenjak itu Raja Datu Tuan turun tahta digantikan oleh putranya Raden. Akhirnya Raja Datu Tuan pergi bertapa ke gunung untuk menenangkan diri dan diikuti oleh anaknya Dewi Renjani. Dewi Renjani akhirnya bertapa di Gunung Rinjani. Beliau dinobatkan kemudian di sana sebagai ratu oleh para makhluk halus dan penunggu-penunggu gunung yang ada di sana. Itu makanya Gunung Rinjani termasuk gunung yang disucikan di daerah Lombok, termasuk masyarakat Indonesia dan Bali juga khusus menganggap Gunung Rinjani adalah gunung yang suci. Beliau terus berada di sana
menjadi ratu daripada makhluk halus jin yang ada di Gunung Jati bersama dengan ayahanda, yaitu Raja Datu